Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan peribadatan kita pada hari ini yang ketiga kalinya di rumah kita masing-masing. Marilah memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, kita akan memulai peribadatan kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peribadatan Palmarum pada Minggu Prapaskah yang ke-6 tahun ini, mari kita teguhkan penghayatan kita kembali akan peristiwa kedatangan Yesus Tuhan ke Yerusalem dengan menaiki keledai muda sebagai pribadi Mesias sejati penuh kerendahan hati di tengah elu-eluan banyak orang yang sangat menginginkannya menjadi raja penuh kebesaran dan keperkasaan, sang pembebas bagi mereka. Hosana, Hosana bagi anak Daud. Hosana, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, memang Yesus adalah Kristus Tuhan, sang pembebas umat. Namun, kejayaannya tidak diwujudkannya dengan mengalahkan atau menghancurkan, melainkan dengan melayani umat untuk memberi kemenangan dan menyempurnakan kehidupan menuju pemulihan sebagai hidup baru oleh kebenaran. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius 23 ayat 11 sampai 12. Karena itu saudara dikasihi Tuhan, melalui surat Yakobus 4 ayat ke-10, saat ini kita pun diingatkan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, baiklah mari kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan dengan litani Mazmur 118 ayat 1 sampai 2, dan kita lanjutkan dengan ayat 19 sampai 29. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kuasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru. hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah kurban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah.
Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita mengangkat pujian kita, segala kemuliaan bagimu penebus. Betapa bersyukurnya kita karena kita memiliki Allah yang setia dan senantiasa penuh dengan kemurahan bagi kita semua yang datang dalam pertobatan kepadanya. Karena Tuhan senantiasa akan mencurahkan anugerahnya, pengampunannya kepada kita semua yang percaya. Berita anugerah akan kita terima dari surat Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan bagi kita. Syukur kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, oleh karena kita telah menerima anugerah yang begitu besar bagi kehidupan kita, oleh karena itu mari kita akan menyampaikan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan persembahan kepadanya dengan dasar Mazmur 96 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang, ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Mari kita akan mengaturkan persembahan diiringi dengan kidung Padamu Tuhan dan Allahku. Hidupku
Tuhan, mari persembahan yang telah kita kumpulkan ini kita haturkan di dalam doa dan memohon berkat pertolongan Tuhan dalam menerima pelayanan sabdanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur karena Tuhan menjaga memelihara hidup kami. Tuhan curahkan kemurahan untuk keselamatan kami, dan itu semua membuat diri kami senantiasa memiliki harapan dan makna. Ya Tuhan, saat ini kami pun datang dengan ucapan syukur kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Berkati, terimalah dan layakkan, dan pakailah persembahan ini Tuhan sebagai sarana untuk kehidupan pelayanan gereja-Mu akan semakin bertambah dan semakin memberkati dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk menerima pelayanan sabda Tuhan. Oleh Roh-Mu yang kudus kiranya Kau bertahta dalam diri kami, dan Kau sendirilah yang senantiasa berkuasa dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri menerima pelayanan sabda yang akan kita terima dari bacaan Injil Matius 21 ayat 1 sampai 11 yang demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Hosiana. Bapak Ibu serta saudara-saudara dikasihi Tuhan, pada era zaman yang modern saat ini kita mengenal banyak perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Secara khusus kita mengenal istilah bioteknologi yang terkait dengan DNA maupun juga cloning. Nah, keduanya ini sangat bersangkut paut dengan persoalan sifat dasar yang diturunkan dan dapat jadi replika atau salinan yang wujudnya sama persis dengan semula, baik itu dalam bentuk, fungsi,
dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan hasil teknologi ini kita seringkali mendengar berita ada domba yang di-cloning karena diambil dari DNA-nya dengan sifat-sifat yang sama sehingga rupanya, wujudnya, bulunya, suaranya, sifat-sifatnya sama. Termasuk pula ada orang yang sudah berhasil untuk di-cloning. Yang jelas inti dari ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan mau mengatakan bahwa sesungguhnya setiap orang, setiap kehidupan, setiap makhluk hidup termasuk kita sebagai manusia sesungguhnya memiliki sifat-sifat yang diturunkan kepada kita sama persis dengan apa yang menjadi asal-usul kita itu sendiri, sehingga semestinya itu bisa dilihat ataupun juga bisa dijadikan cara untuk menelusur asal-usul kita. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita refleksikan di dalam kehidupan kita selaku gereja, maka di sini menjadi perihal yang sangat penting bahwa gereja sesungguhnya juga adalah replika dari Kristus, di mana gereja sebagai tubuh Kristus yang kelihatan di tengah dunia ini. Maka gereja harus bisa mencerminkan, bisa menyatakan apa yang menjadi karya Kristus dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu dan yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang penting di dalam karakter ciri yang khas dari Kristus pada saat ini adalah kerendahan hati. Karena kerendahan hati di sini menjadi tanda bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Melalui Injil Matius 21 ayat 1 sampai 11 ini, kita menerima kesaksian tentang Yesus yang datang ke Yerusalem sebagai Kristus. Yesus datang ke Yerusalem sebagai Kristus yang di dalam teks ayat kita tadi disebut dengan Raja. Dan Raja ini berhubungan dengan Putri Sion, karena Putri Sion ini adalah sebutan bagi Yerusalem. Jadi Yesus datang ke Yerusalem adalah Yesus yang adalah Kristus, Yesus yang adalah Raja bagi Putri Sion. Putri Sion di sini adalah gambaran dari umat Tuhan yang memiliki pusatnya yaitu di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai Raja, maka di sini Yesus yang adalah Kristus itu sesungguhnya menunjukkan pengertian tentang peran atau profesi, bukan saja sekedar hanya sebagai jabatan. Di sini kita melihat ada peran atau profesi yang tidak didasarkan atas ambisi, tetapi semata oleh karena mandat yang bisa kita sebut dengan misi atau profesi yang misioner di dalam kehadirannya sebagai Mesias atau Raja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kesaksian ini ada poin penting dalam istilah raja yang dinyatakan di sini, di mana raja di sini sesungguhnya bukanlah dalam pengertian duniawi sebagai penguasa, tetapi raja di sini adalah sebagai sosok yang memiliki kualitas yang semestinya, yang selaras dengan apa yang menjadi keutamaan dari sebutan itu. Jadi di sini Yesus sendiri datang sebagai Mesias atau Raja, tidak dengan kebobahan, tidak menunjukkan sok kuasanya atau sikap arogansinya, tetapi dengan karakter atau dengan ciri yang dimilikinya sejak asal mulanya.
Di situ di dalam teks kita dinyatakan bahwa Yesus datang sebagai Raja dengan lemah lembut, bahkan bisa disebut juga dengan kesederhanaan. Karena itulah di dalam ayat 5 tadi, di sini kita bisa melihat sebagaimana dinyatakan, lihatlah rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Nah, pertanyaan yang penting di sini adalah, apakah ada yang penting dalam sikap lemah lembut pada diri Yesus itu? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lemah lembut sesungguhnya di sini menunjukkan adanya kepribadian dari seseorang yang rendah hati. Sementara kita tahu bahwa rendah hati itu adalah karakter yang penting, bahkan sangat dibutuhkan dalam sebuah karya misi seseorang. Dalam kerendahan hati, maka di situ akan menampakkan seseorang yang memiliki keteguhan, ketangguhan, ada prinsip yang kuat yang dimilikinya, sehingga sebuah misi akan bisa memiliki fokus dan pada akhirnya bisa selesai secara tuntas. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang lemah lembut, makanya di sini betul sangat berkaitan erat dengan kedatangan Dia ke Yerusalem yang disebut dengan Putri Sion tadi. Ia sebagai raja bukan untuk memerintah dengan tangan besi, tetapi Ia mau menyatakan kasih-Nya yang siap untuk didakwa dan bahkan menanggung hukuman, serta siap untuk mati membebaskan umat. Dan pada akhirnya di situ kita bisa menggarisbawahi bahwa oleh karena kerendahan hati itulah, maka misi penyelamatan ilahi sungguh dapat tercipta. Pada akhirnya Bapak Ibu serta saudara dikasih Tuhan, dalam minggu Prapaskah yang ke-6 ini, di mana kita diajak bersama untuk memiliki kerendahan hati sebagai tanda anak Tuhan, maka mari kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita tunjukkan bahwasanya adalah replika dari Kristus yang ada pada masa kini, di mana Yesus datang ke dunia ini sebagai Raja, sebagai pembebas, sebagai orang yang mau siap membela umat agar memiliki keselamatan. Maka kehadiran kita di tengah dunia ini pun kiranya dapat menyatakan itu. Memang tidak mudah untuk melakukan apa yang menjadi misi ilahi demi pemulihan, demi pembebasan, penuh dengan tantangan. Tantangan tidak hanya menyangkut hal-hal yang membahayakan dalam diri kita, tetapi juga ada banyak tantangan yang menjadikan diri kita tergiur sebagai hal yang bisa membelokkan arah dari misi itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dengan kerendahan hati kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan, karena kita adalah replika dari Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga sesulit apapun pasti akan nampak buahnya di akhir kemudian, di mana apapun yang menjadi resiko itu sendiri akan terbayar dengan lunas, bahkan menjadi suatu hal yang besar dalam kehidupan kita, karena kita akan mampu menyelesaikan misi kita dengan tuntas. Kerendahan hati akan membawa kita kepada pekerjaan yang punya fokus dan pada akhirnya terselesaikan dengan penuh. Pada akhirnya mari kita hidup di dalam kerendahan hati ini kepada Tuhan. Kita tunjukkan diri kita adalah anak-anak Tuhan di dalam karya perutusan hidup kita di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin.
Marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam saat teduh, kita renungkan apa yang menjadi kebenaran sabda Tuhan ini bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau telah meneguhkan kembali keberadaan kami sebagai gereja-Mu, sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang percaya kepunyaan Tuhan yang telah diperbarui, ditebus di dalam Engkau. Di mana hidup kami dan dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan dan apapun yang menjadi keberadaan kami, kiranya dapat menjadi replika karya Kristus di dalam hari-hari kami, sehingga ada karya keselamatan yang senantiasa terpancarkan dan tercurah bagi kehidupan ini. Sesulit apapun Tuhan, mampukan kami untuk memiliki kerendahan hati sebagaimana Kristus, sehingga pada akhirnya kami sungguh-sungguh dapat Engkau bangun menjadi pribadi yang memiliki karakter yang utama, sebagaimana Tuhan layakkan di dalam Kristus. Inilah diri kami Tuhan, inilah gereja-Mu, inilah umat-Mu. Kami menyerahkan semua yang menjadi pekerjaan pelayanan kami, kiranya dapat kami persembahkan kepada Tuhan dan menjadi layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan pelayanan firman Tuhan, kini saatnya kita akan menyiapkan diri kita untuk menerima perutusan dari Tuhan. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Hosiana, amin.